Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana. Jadi di video ini saya akan membahas beberapa materi. Jadi langsung saja akan kita bahas materi yang pertama. Jadi materi yang pertama adalah sistem dalam pengembangan belajar mengajar. Nah, jadi sistem ini membahas tentang desain kurikulum yang efektif dalam pengembangan belajar mengajar. Jadi yang pertama itu adalah identifikasi, kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, penyusunan struktur kurikulum yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah inovasi dalam pendekatan pengajaran dan metode evaluasi. Selanjutnya adalah manajemen kelas yang optimal dalam sistem pengembangan belajar mengajar. Nah, jadi ada beberapa sistem pengembangan belajar mengajar yaitu untuk manajemen kelas yang optimal. Yang pertama adalah penerapan aturan dan disiplin yang konsisten. Yang kedua, pengelolaan interaksi dan partisipasi siswa. Yang ketiga adalah penggunaan teknik motivasi dan penghargaan yang efektif. Selanjutnya adalah evaluasi dan umpan balik dalam sistem pengembangan belajar mengajar. Nah, jadi penggunaan alat evaluasi yang beragam seperti ujian, tugas, proyek, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pemberian umpan balik yang konstruktif dan general dan personal untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, selanjutnya adalah analisis data dan evaluasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah kolaborasi antara guru dan siswa dan juga orang tua dalam pengembangan belajar mengajar. Jadi, yang penting adalah pertama, komunikasi yang efektif antara guru, siswa, dan orang tua. Yang kedua, keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran di rumah. Dan yang ketiga adalah penerapan pendekatan kolaboratif dalam mengatasi tantangan belajar siswa. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah tentang model dan media pembelajaran. Jadi, pertama kita harus mengetahui tentang pengertian model pembelajaran. Jadi, apa sih itu model pembelajaran? Jadi, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan atau kompetensi dan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Karena model pembelajaran itu berisi tentang langkah-langkah pembelajaran yang sistematis. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi model pembelajaran. Jadi fungsi dari model pembelajaran yaitu sebagai pedoman dalam perencanaan hingga pelaksanaan proses kegiatan belajar. Nah, jadi jenis-jenis model pembelajaran itu adalah langsung, yang pertama langsung, yang kedua berbasis masalah, yang ketiga kooperatif, yang keempat berbasis proyek, yang kelima konstekstual, dan yang keenam adalah inquiry. Nah, jadi selanjutnya kita akan bahas tentang media pembelajaran. Jadi apa sih itu media pembelajaran? Jadi media pembelajaran itu adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Jadi tujuan dari media pembelajaran itu adalah yang pertama untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman konsep. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya ingat siswa. Yang keempat adalah untuk mendorong pembelajaran yang kolaboratif. Jadi, adapun jenis-jenis dari media pembelajaran yaitu yang pertama adalah materi cetak, yang kedua adalah audio atau suara, yang ketiga adalah audio visual, yang keempat adalah media gerak, yang kelima adalah media tiruan, yang keenam adalah
orang. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah tentang strategi rencana pembelajaran. Jadi, pengertian strategi rencana pembelajaran adalah serangkaian tindakan yang dirancang secara sengaja untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, tindakan-tindakan ini tuh meliputi pemilihan metode, teknik, dan sumber belajar yang tepat, serta pengaturan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, selanjutnya adalah komponen penting strategi pembelajaran. Jadi, komponen pentingnya adalah yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah karakteristik peserta didik. Yang ketiga adalah materi pembelajaran. Yang keempat adalah sumber belajar. Yang kelima adalah media pembelajaran. Yang keenam adalah metode pembelajaran. Yang ketujuh adalah teknik pembelajaran. Yang kedelapan adalah penilaian pembelajaran. Nah, jadi apakah langkah-langkah penyusunan strategi pembelajaran? Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama adalah analisis kebutuhan. Yang kedua adalah penetapan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah pemilihan pendekatan pembelajaran. Yang keempat adalah pemilihan metode dan teknik belajar. Yang kelima adalah pemilihan materi dan sumber belajar. Yang keenam adalah penilaian dan evaluasi. Nah, selanjutnya apa sih manfaat menyusun dari strategi rencana pembelajaran? Jadi, menyusun strategi rencana pembelajaran itu memiliki banyak manfaat bagi guru, peserta didik, dan bagi guru itu proses pembelajaran menjadi berjalan secara efektif jika ada strategi rencana pembelajaran. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah materi tentang strategi pelaksanaan pembelajaran. Jadi, apa sih pengertian strategi pelaksanaan pembelajaran itu? Jadi, secara singkat, strategi pelaksanaan pembelajaran itu adalah serangkaian aktivitas yang terencana dalam penyampaian materi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, strategi itu nggak hanya digunakan oleh siswa aja ya, tapi guru juga sebagai tenaga pengajar. Nah, jadi apa sih tujuan dari strategi pembelajaran? Nah, yang pertama adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, itu sudah pasti. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada siswa. Nah, yang ketiga adalah mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Nah, yang keempat adalah terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa itu merasa belajar merupakan suatu kebutuhan. Nah, yang kelima itu adalah untuk memperoleh hasil belajar siswa yang tinggi, yang memuaskan, seperti itu. Jadi, adapun jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah ekspositori, yang kedua adalah inquiry, yang ketiga adalah kontekstual, yang keempat adalah afektif, yang kelima adalah kooperatif. Nah, jadi adapun komponen dari strategi pelaksanaan pembelajaran, yang pertama adalah tujuan pengajaran, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah siswa, yang keempat adalah materi pembelajaran itu sendiri. Yang kelima adalah metode pengajaran, yang keenam adalah media pengajaran, dan yang ketujuh adalah administrasi dan finansial. Nah, jadi adapun langkah-langkah dalam menentukan strategi pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang ketiga, perhatikan jumlah siswa. Yang keempat, perhatikan alokasi waktu. Nah, jadi yang selanjutnya akan kita bahas adalah strategi evaluasi pembelajaran. Nah, jadi definisi dari strategi evaluasi pembelajaran adalah proses
pengumpulan dan analisis data yang sistematis tentang berbagai aspek pembelajaran dengan tujuan untuk menilai kinerja siswa, efektivitas metode pengajaran, dan kualitas kurikulum gitu. Evaluasi ini tuh mencakup penilaian formatif yang berlangsung selama proses pembelajaran dan normatif yang dilakukan di akhir periode pembelajaran. Jadi adapun prinsip-prinsip strategi evaluasi pembelajaran, yang pertama adalah objektivitas, yang kedua adalah validitas, yang ketiga adalah reliabilitas, dan keempat adalah adil, yang kelima adalah relevansi, yang keenam adalah komprehensif, yang ketujuh ada diagnostik, yang terakhir adalah kontekstual. Jadi adapun metode-metode evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu dengan menggunakan tes, bisa dengan menggunakan penugasan, bisa menggunakan observasi, portofolio, wawancara, dan survei atau kuesioner. Jadi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi pembelajaran, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah karakteristik siswa, yang ketiga adalah kurikulum, yang keempat adalah metode pengajar, yang kelima adalah sumber daya, yang keenam adalah konteks lingkungan, dan yang ketujuh adalah feedback dan refleksi. Adapun tips dalam menyusun strategi pembelajaran. Jadi, yang pertama adalah tetap berpegang pada tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, pastikan evaluasi pembelajaran itu evaluasinya cukup sebagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin dicapai. Nah, yang kedua adalah pilihlah metode evaluasi yang sesuai dengan pembelajaran dan karakteristik siswa. Nah, gunakan kombinasi beragam teknik seperti ujian tertulis, proyek, kelompok, dan pelatihan kinerja untuk memberikan gambaran komprehensif atau pencapaian siswa. Nah, yang ketiga adalah memberikan umpan balik yang konstruktif dan relevan secara tepat waktu untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah evaluasi itu juga harus mencerminkan inklusivitas dan keadilan. Jadi harus mempertimbangkan keberagaman siswa dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua untuk mengevaluasi kemajuan mereka. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah materi tentang bimbingan konseling di sekolah. Nah, jadi apa tuh pengertian bimbingan? Jadi bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat. Nah, apa sih hubungan bimbingan dan konseling itu? Jadi hubungan bimbingan dan konseling itu memiliki hubungan ya yang sangat erat. Tapi dalam praktik sehari-hari istilah bimbingan tuh selalu digandengkan dengan konseling. Nah, jadi konseling itu dianggap identik dengan psikoterapi, yaitu menolong orang-orang yang mengalami gangguan psikis yang serius, sedangkan bimbingan itu dianggap identik dengan pendidikan. Nah, jadi apa sih tujuan bimbingan konseling di sekolah? Nah, jadi bimbingan dan konseling di sekolah itu bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk sosial, makhluk Tuhan, dan pribadi. Nah, lebih lanjut, bimbingan dan konseling itu membantu individu dalam mencapai yang pertama itu kebahagiaan hidup pribadi dengan makhluk Tuhan, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, hidup bersama dengan individu-individu lain, dan harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi, adapun
fungsi bimbingan dan konseling di sekolah adalah yang pertama yaitu pemahaman tentang diri sendiri peserta didik, terutama oleh peserta didik sendiri. Nah, yang kedua adalah pemahaman tentang lingkungan peserta didik, termasuk di dalamnya lingkungan keluarga dan sekolah, terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru, dan pada umumnya guru pembimbing. Nah, yang ketiga pemahaman lingkungan yang lebih luas, termasuk di dalamnya informasi jabatan pekerjaan, informasi sosial, budaya, nilai-nilai terutama oleh peserta didik. Nah, adapun prinsip-prinsip dari bimbingan konseling di sekolah, yaitu yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Nah, yang kedua adalah prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang keempat adalah tentang prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Dan adapun asas-asas dari bimbingan konseling di sekolah, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas normatifan, dan asas keahlian, asas ahli tangan, dan asas tutwuri handayani. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.